Selamat pagi semuanya dan tetap semangat. Pada pertemuan 9 ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan perancangan database. Teknik membangun database itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan konsep normalisasi dan yang kedua adalah langsung kita membentuk IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Dalam konsep pertama, normalisasi, bentuk-bentuknya ada banyak sekali. Ada normal pertama atau 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Tapi dengan normal pertama, kedua, dan ketiga adalah umum yang kita gunakan jika kita membangun database tidak terlalu kompleks. Hingga kita akan mendapatkan rancangan database yang optimal, yang bebas anomali. Insert, update, dan delete. Konsep normalisasi yang pertama yaitu dikenakan pada tabel yang belum ternormalisasi. Ya, atribut harus bernilai tunggal, sebelumnya sudah dijelaskan pada mata kuliah database sebelumnya, dan suatu atribut harus satu pengertian, dan tidak ada set atribut yang berulang. Tapi kemungkinan masih terjadi duplikasi data. Bentuk normal kedua atau 2NF pasti memenuhi bentuk normal pertama. Yang kedua adalah atribut bukan kunci harus tergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key. Suatu tabel semuanya harus bicara ada atribut yang sebagai primary key dan dia harus unik. Pasti di normal kedua terjadi relasi antar tabel. Jika terjadi relasi antar tabel, pasti bicara Vorontsky atau hubungan antar tabel. Tapi masih memungkinkan di normal kedua masih terjadi transitive dependency atau ketergantungan transitif. Kemudian konsep normal ketiga, yang pertama adalah pasti memenuhi bentuk normal kedua. Yang kedua, atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif. Dan otomatis pada normal ketiga sudah bebas anomali, yaitu insert, update, dan delete. Konsep yang kedua adalah kita bicara IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD merupakan teknik digunakan dalam modelkan basis data dalam pengembangan IS atau sistem informasi. Simbolnya itu hanya ada 4, yaitu entitas, yang kedua relation atau relasi, yang ketiga atribut atau field, yang keempat adalah hubungan antara entitas dengan atribut, atau antara entitas dengan relation, atau sebaliknya relation dengan entitas. Ini adalah contoh kasus implementasi bagaimana kita membangun database dengan pendekatan normalisasi data pada normal pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga nanti akan terbentuk IRD. Ini adalah contoh bond pembelian di Ahas, hanya khusus Honda ini. Ada 2 bond, yang pertama bond 05103214, di mana partnya ada 2. Nomor polisi ini, warna ini, kemudian merek ini, dan seterusnya. Kemudian bond 05103218 memiliki 3 part. Sebelum kita melakukan normal pertama, kita lihat dulu atributnya apa yang akan menjadi normal pertama. Kita lihat di sini, nanti yang menjadi atribut adalah nomor bond, tanggal, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sehingga pada normal kedua kita mendapatkan 21 kolom atau atribut. Bayangkan kalau kita membangun database hanya satu tabel ini.
Ini adalah lanjutan ya, seharusnya ke kanan, tapi karena nggak cukup, ini lanjutan ke kolom berikutnya setelah 11 ini. Jika kita mengunduh database hanya satu tabel, pasti terjadi anomali, yaitu insert, update, dan delete. Dan Anda sudah sering dijelaskan pada mata kuliah sebelumnya database. Jadi kita dalam norma pertama memiliki 21 atribut. Dan masih terjadi anomali. Karena nomor bondnya tadi ada 2, maka di sini nomor bond yang ini ada 2 part, pasti ada 2 record. Nomor bond ini ada 3 part, pasti dia 3 record. Dari normal pertama ini, bagaimana kita melakukan dekomposisi pada normal kedua? Berarti normal kedua nanti kita memilah-milah menjadi beberapa tabel. Kita lihat di sini ada kasir, berarti nanti muncul tabel kasir. Kasir, nama kasir, di mana ID kasir sebagai primary key. Ada kendaraan, ada nomor polisi sebagai primary key. Nanti ada warna, merek, kemudian tahun. Kemudian ada mekanik nanti, tabel baru. Ada ID mekanik sebagai primary key. Ada part, nanti ada tabel baru. Ada ID part, nama part. Kemudian ada harga, sama ada diskon. Diskon ini adalah diskon dari setiap item part. Akan tetapi, nanti pada normal kedua, atribut turunan dihilangkan. Sorohan atribut turunan adalah jumlah, total, dan total bayar. Sehingga hasil normal keduanya adalah seperti ini. Kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Tabel transaksinya adalah bond. Ya. Mekanik primary key-nya di mekanik, part primary key-nya kode part, kasir primary key-nya ID kasir, kendaraan primary key-nya nomor polisi. Sedangkan tadi di bond, Forzinski-nya adalah ID kasir, kasirnya siapa yang menangani, kendaraannya apa, berarti nomor polisi Forzinski, mekaniknya siapa, berarti ID mekanik sebagai Forzinski, dan kode partnya apa, berarti di primary key pasti di sini sebagai Forzinski. Akan tetapi di normal kedua masih terjadi atribut yang transitif dependensi, yaitu kuantum. Ini dia transitif terhadap nomor bond. Tapi kuantum ini dia fungsional terhadap kode part dan nomor bond. Sehingga nanti pada normal ketiga, tabel bond ini didekomposisi menjadi 2 tabel, yaitu bond dan transaksi bond. Sedangkan di kendaraan juga sama. Kan di sini ada ID warna, nama warna. Nama warna ini dia transitif terhadap nomor polisi. Merek, nama merek transitif terhadap nomor polisi. Sehingga kendaraan nanti di normal ketiga didekomposisi menjadi 3 tabel, yaitu kendaraan, warna, dan merek. Sehingga hasil normal ketiganya adalah seperti ini. Di normal kedua, mekanik, kemudian ada part, ada kasir, tabelnya sama, dan atributnya serta datanya. Sedangkan bond didekomposisi menjadi 2 tabel, yaitu bond dan satu lagi transaksi bond. Ya, bond dan transaksi bond. Di mana pada transaksi bond, nomor bond dan kode part sebagai Forzinski, dan dua-duanya adalah menjadi primary. Partnya apa? Berarti primary yang ada di sini, dia di sini sebagai Forzinski. Dalam bond, mekaniknya siapa? Berarti primary yang ada di sini di mekanik, dia di sini sebagai Forzinski. Demikian juga kasirnya siapa dan kendaraannya apa. Pada tabel kendaraan tadi, normal kedua, ini kita dekomposisi menjadi 3 tabel di normal ketiga, yaitu kendaraan, warna, dan merek. Warna ini sebagai primary key, merek ini ID merek sebagai primary key, maka di sini pada tabel kendaraan, ID warna dan ID merek sebagai Forzinski. Ini tadi harusnya ada ke sini, karena bond ini adalah digunakan dalam transaksi. Nah ini, bond ini adalah ke transaksi. Maka bond, nomor bond pada tabel bond sebagai primary key,
Tapi pada transaksi bond, nomor bond dia sebagai Borzinski dan dua-duanya menjadi primary key. Sehingga hasil IRD-nya adalah seperti ini. Ada kasir, tabelnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kendaraan, warna ke kendaraan, merek ke kendaraan. Jika tabel kendaraan membutuhkan warnanya apa, maka di tabel kendaraan dia sebagai many. Yang primary key pasti sebagai one. Yang Borzinski dia sebagai many. Demikian pula untuk tabel-tabel yang lainnya. Ini adalah model IRD yang lainnya. Boleh Anda menggunakan seperti ini, dan boleh Anda menggunakan seperti ini. Karena dalam konsep teori tadi bahwa IRD itu ada 4 simbol, yaitu entitas, relation, atribut, dan hubungan. Nah, ini hasilnya. Jadi ini ada entitas kasir menangani bond. Berarti bond ini kan sebagai Borzinski, maka di sini dia many, di sini dia one. Kasir, bintang ini adalah sebagai primary key, bintang 2 adalah dia sebagai Borzinski. Ya, jika dia bintang dua-duanya di belakang, maka dia sebagai Borzinski, bintang kedua adalah sebagai primary key yang pertama. Sehingga IRD-nya adalah seperti ini. Ada satu, ada kasir, bond, mekanik, transaksi bond, part, kendaraan, merek, dan warna. Semuanya adalah saling terintegrasi. Jika hubungan antar dua tabel ini namanya relation. Yang sebagai Borzinski, perhatikan bahwa dia pasti many atau one to many. Sehingga jika diimplementasikan ke SQL Server 2008 misalkan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika di SQL Server sebagai Borzinski, misalkan warna ke kendaraan, di mana ID warna sebagai Borzinski. Kalau di SQL Server, one-nya adalah kunci. Primary key ini pasti one-nya. Yang 00 ini adalah sebagai Borzinski. Sama merek ke sini berarti one-nya di sini. Many-nya di sini. Kendaraan kebon berarti kendaraan primary key. Nomor polisi di sini sebagai Borzinski. Pasti many. Ini adalah one sebagai primary key. Demikian untuk tabel kasir ke bond, mekanik ke bond, part ke transaksi bond, atau bond ke transaksi bond. Nah, transaksi bond membutuhkan bondnya apa? Ini one, ini many. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan ke-9 ini. Terima kasih semuanya dan tetap semangat.